Halo, Libra, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading pesan semesta buat kamu di bulan Desember ya. Tapi ingat gak resonate untuk kamu semua. Yang berzodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Libra, ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya ya. Bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel ya, sifatnya timeless. Jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat di sini pesan semesta buat kamu. Aku akan tarik 4 kartu dan ambil yang resonate saja ya. 4 kartu ini dari kartu tarot ya, nanti aku akan baca juga dari oracle. Oke, di sini ada Queen of Swords. Kamu di sini diminta untuk tegas dalam membuat keputusan ya. Kamu juga harus berani untuk jujur ya, berkata tidak, menolak sesuatu yang tidak ingin kamu lakukan gitu. Jadi kayak iya enggak gitu loh. Ya, jangan karena enggak enak kamu iyain. Istilahnya seperti itu. Enggak semua hal yang diminta orang itu harus kamu iyain atau setujuin, istilahnya tuh kayak gitu. Ada kalanya hati kamu juga kayaknya menolak gitu loh, tapi karena mungkin gak enak atau gimana gitu ya kamu lakuin. Nah akhirnya kamu tuh kayak kecewa gitu loh terhadap hal itu gitu ya. Makanya di sini kamu harus berani berkata tidak, berani untuk menolak sesuatu hal yang memang tidak ingin kamu lakuin. Buat batasan juga di sini ya untuk diri kamu ya, batasan yang sehat. Dan hormati batasan kamu dan orang lain gitu. Oke. Berpikiran terbuka juga di sini ya. Queen of Swords ini meminta kamu untuk berpikiran terbuka juga ya, jujur gitu. Berpikiran terbuka, jujur, dan dalam membuat keputusan juga bijaksana gitu ya. Kemudian di sini kita lihat lagi. As of One, ini tentang kesempatannya. Ada peluang baru di sini, bisa di karir, bisa di relationship ya. Cuman di sini aku lihatnya lebih ke karir ya. Karir, jadi mungkin kalau kamu yang lagi sedang pekerjaan atau mencari pekerjaan, mungkin kamu akan mendapatkan pekerjaan baru ya, peluang atau kesempatan gitu. Oke, cuman di sini yang aku lihat kamu juga bukan hanya duduk diam gitu enggak ya, tapi juga berusaha gitu ya untuk istilahnya mencari gitu ya, peluang ini akan datang gitu. Kemudian aku juga ngerasa mungkin kamu akan lebih semangat di sini ya, melakukan hal-hal baru gitu ya, lebih termotivasi ya. Dan aku juga ngerasa di sini untuk beberapa orang, gak semua, kamu dapat sesuatu gitu ya, motivasi dari seseorang gitu. Orang itu entah menasehati kamu ataupun mungkin secara tidak langsung gitu ya, kamu dengar orang itu berkata gitu ya. Nah itu kayak memunculkan semangat, gairah di dalam diri kamu gitu untuk melakukan sesuatu di sini ya, untuk melakukan mungkin ide-ide kamu. Bisa juga yang sebelumnya kamu tuh punya rencana planning gitu ya, tapi entah menunggu atau kamu menunda-nunda untuk melakukannya, ada kekhawatiran berlebihan, ketakutan, atau kamu terlalu berpikir terlalu jauh gitu ya. Nah disitulah mungkin kamu kayak seperti menemukan satu jawaban gitu yang kamu cari gitu ya, melalui orang tersebut gitu ya. Jadi kamu terinspirasi untuk melakukan action, tindakan gitu. Kita lihat lagi. Oh, iya kan? The World di sini.
Ada yang ini ya, kamu akan memulai sebuah awal baru di sini. As of One ini juga awal baru ya. Bisa di karir, bisa di hubungan, atau memang ini kehidupan baru. Biasanya kehidupan baru itu mungkin meliputi semua ya. Contoh nih, kamu pindah tempat baru, punya teman baru, punya pekerjaan baru, passion baru ya. Kamu menemukan passion kamu menemukan tujuan kamu gitu loh, istilahnya gitu. The World ini ada satu siklus yang berakhir dalam hidup kamu, yang udah selesai, dan kamu masuki babak baru, siklus baru kehidupan kamu, seperti itu. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang ini mungkin kamu akan nyampe ya ke satu tujuan kamu gitu, yang selama ini kamu udah mencoba bekerja keras, berusaha keras untuk mencapai itu, dan akhirnya kamu mencapainya, goal ini ya. The World ini kesuksesan ya, seperti itu. Dan ada juga yang mungkin seperti yang bilang tadi juga ya, pindah tempat baru gitu ya, bisa pindah kota, pulau, atau negara. Di sini kamu yang ingin melancong mungkin, atau memang pindah tempat ya, pindah kerjaan ya, keluar negeri atau keluar pulau, seperti itu ya. The World ini biasanya jauh tempatnya ya, bukan di lingkungan kamu setempat, enggak, bisa luar pulau, bisa luar negeri gitu. Tuh di sini juga ada Ace of Swords, di sini ada Ace of One ya. Jadi kayak ada terobosan baru gitu loh yang kamu buat gitu ya, atau kamu kayak berhasil gitu loh mencapai itu, titik itu, kesuksesan itu gitu. Dan ini juga menandakan kamu menemukan seperti yang bilang tadi juga, visi atau misi kamu ke depan, atau tujuan kamu ke depan gitu loh. Dan kamu mulai bertindak action untuk melakukan itu. Kamu kayak udah siap gitu loh dengan adanya Ace of Pedang ini. Kamu siap untuk menghadapi tantangan selanjutnya gitu, karena ini kan seperti yang tadi juga, next chapter gitu ya, kehidupan kamu selanjutnya. Jadi babak lama itu udah selesai dan kamu kayak mulai satu kehidupan baru gitu, dan kamu tuh siap untuk menghadapi tantangan yang ada di depan sana, nah istilahnya gitu. Oke. Kemudian ini juga tentang kejujuran ya, sama dengan Queen of Swords, ketegasan, kejujuran, kemudian juga kejernihan pikiran kamu lebih jelas, lebih tahu apa tujuannya kamu, lebih tahu apa maunya kamu gitu ya. Bener-bener di sini aku lihatnya kamu itu bagus banget ya, karena di sini ada kejernihan pikiran, kejelasan pikiran, kamu tahu apa maunya kamu ya. Kamu tidak lagi jadi orang yang kalau sebelumnya mungkin kamu sering nggak tahu ya, bertanya sana sini gitu, apa sih tujuan hidupku, apa sih yang harus aku lakuin. Ini nggak lagi, kamu tahu semua gitu loh, apa yang kamu lakuin, apa visi atau misi apa ke depan, atau apa yang akan kamu lakukan ke depan, tujuan kamu apa ke depan, itu kamu tahu gitu loh ya. Pikiran kamu bener-bener tajam di sini gitu ya. Jadi udah, kalau sebelumnya mungkin pikiran kamu ruwet ya, ataupun kamu ngerasa setak, ngerasa buntu, ini enggak, kamu berhasil menerobos itu gitu ya, dan jauh lebih punya pemikiran yang lebih tajam lagi gitu. Oke. Ya, ada kejelasan, kejernihan gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Ini juga tentang semangat juang ya. Kita lihat di sini dari oracle-nya, apa sih pesan semesta buat kamu. Lebih selektif juga ya, Queen of Swords ini lebih selektif dalam menilai, dalam melihat ya, terutamanya kalau misalkan kamu berhadapan dengan orang tertentu itu, kamu tahu ya, oh ini orang ini bohong deh, oh ini orang ini jujur deh. Nah kamu tuh kayak tahu gitu loh, kamu memiliki kecerdasan secara pikiran di sini ya. Dan ini kamu welcome ya, kayak terbuka sama siapapun, tapi juga ada kewaspadaan di situ gitu loh ya. Jadi kayak lebih selektif. Kalau misalkan di dalam pasangan nih, kamu juga lebih selektif gitu loh.
kamu tahu apa maunya kamu gitu, kamu nggak menurunkan standar kamu gitu ya. Jadi lebih selektif gitu loh, nggak gampang orang itu bisa masuk dalam hidup kamu, baik dalam pertemanan maupun dalam hubungan percintaan di sini gitu. Romance, wow. Oke, ini aku ngelihatnya sih ada yang memang kamu udah bertemu dengan dirinya kamu ya, udah mengenal betul diri kamu, karena Queen of Swords ini biasanya menandakan itu gitu, makanya lebih selektif, lebih cerdas gitu ya, karena kamu lebih udah mengenal siapa diri kamu gitu loh ya, kamu mengutamain dirinya kamu dulu gitu. Oke, hati aku kok ngerasanya nggak enak ya, nggak nyaman ya, ya udah, kamu akan pergi dari situ, kamu nggak akan berada di circle itu lagi. Nah istilahnya tuh kayak gitu, dan lebih mencintai diri kamu sendiri. Kayak orang yang patah hati itu kan aku ibaratkan gini ya, dulu kamu mungkin pernah mengalami kekecewaan yang begitu dalam ya, bisa ini perceraian, bisa ini ditinggalkan orang yang kamu sayang ya. Nah apapun itu, yang jelas itu tuh kayak menyakiti kamu ya, tapi itu menjadikan kamu itu sosok orang yang jauh lebih bijaksana, lebih cerdas, lebih dewasa, dan lebih mengenal diri kamu gitu loh ya. Dari proses itu, dari perjalanan itu, kamu tahu pelajarannya apa, dan ini menjadikan kamu tuh orang yang seperti saat ini gitu. Jadi diibaratkan hati gitu ya, hati kamu itu sebelumnya utuh gini kan, nah kemudian dia ini kayak ini ya, hancur gitu ya, kayak hancur berkeping-keping, kayak terbelah gitu. Nah ini kamu tuh kayak berhasil mengembalikan lagi hatimu yang sudah hancur, hati kamu yang terbelah dua gitu ya, itu kamu berhasil menyatukan lagi gitu loh, kayak membenahinya lagi, menyembuhkan lagi gitu. Makanya kamu lebih selektif di sini, kamu tahu siapa yang bisa kamu persilakan masuk gitu ya, welcome dengan diri kamu, tapi ada juga yang kamu tidak bisa gitu loh ya, seperti itu. Dan aku juga ngerasa roman ini bisa dicinta juga ya. Selain ini kamu yang tahu bisa menyembuhkan hati kamu kembali ya, ibaratnya hati kamu yang retak bisa kamu satukan lagi gitu ya, kepingan-kepingan hati kamu yang hancur gitu ya, bisa kamu satukan lagi, kamu pulihkan lagi. Ini juga berkaitan dengan asmara ya, mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang di sini ya, ada kaitannya dengan romansa gitu. Asmara, kamu bertemu dengan mungkin soulmate kamu ya, pasangan kamu, orang yang tepat buat kamu. Kemudian di sini ada kompromi. Oke, yes, kompromi, kerjasama ya. Ada yang memang di sini kamu akan menandatangani kontrak ya, kerjasama berkaitan pekerjaan. Tapi ada juga di sini mungkin berkaitan percintaan ya, yang dimana mungkin ya seperti yang tadi, kamu mungkin bertemu dengan seseorang di sini ya, cintanya kamu, love-nya kamu. Bisa ini orang yang dulu pernah pergi dari kamu, bisa juga ya dengan adanya kompromi ini. Jadi kayak ada kompromi antara kamu dengan dia, yang dimana mungkin orang ini balik lagi sama kamu, kembali lagi sama kamu, maafan gitu ya, minta maaf sama kamu, dan mungkin kamu bisa kembali atau menjaga hubungan ini gitu ya, menerima dia, memaafkan dia gitu ya, kayak berkompromi gitu loh dengan kondisinya. Seperti itu, karena kadang-kadang kalau orang udah ditinggalkan, dia kembali lagi kan nggak mau gitu ya, udah nggak mau lah gitu ya. Tapi kamu kayak nggak, mungkin kamu kayak mau gitu loh, karena di satu sisi mungkin ini adalah pasangan kamu sendiri, karena di sini juga ada the world, kayak merasa lengkap gitu loh, kamu kayak ngerasa komplit dengan orang tersebut gitu. Jadi kamu nggak memutuskan untuk berpisah ya, apalagi kalau kamu sudah menikah di sini gitu. Jadi ya mau nggak mau kamu harus kompromi dengan orang tersebut gitu loh, bekerja sama lagi, membangun lagi, memulai dari awal gitu loh. Tapi kamu tahu maunya kamu di sini gitu. Kamu kalau dia tidak bisa benar-benar berubah ya sikapnya gitu ya, atau tidak benar-benar menunjukkan penyesalannya ya, atau kayak orang minta maaf itu kan
nggak hanya dari ucapan ya gitu, tapi juga dengan perbuatan. Makanya di sini juga ada Queen of Swords gitu. Mungkin ada satu kata-kata yang kamu tegaskan di sini terhadap orang tersebut gitu. Kamu mau memberi kesempatan lagi, tapi nah istilahnya kayak gitu, ada tapinya. Nah begitu ya, aku rasa ada beberapa yang akan menerimanya gitu, tapi dengan syarat di sini gitu. Ada satu kondisi di mana ya kalau kamu memang ingin kembali lagi sama aku, kamu harus buktikan, kamu harus tunjukkan gitu ya. Aku nggak mau lagi kayak seperti dulu begini. Nah istilahnya tuh kayak gitu ya. Karena di sini Queen of Swords tahu maunya apa, tegas gitu loh ya. Kalau enggak ya udah berakhir aja. Nah gitu. Kemudian ada juga di sini kompromi ini selain itu ya seperti yang bilang tadi, mungkin ini kontrak kerja baru, kerjaan baru gitu ya. Kemudian juga ada yang mungkin menikah. Aku lihatnya di sini hubungan kamu sukses dengan adanya The World. Ada juga yang nggak semua, terutama jika kamu single. Kamu diminta untuk bekerja sama ya. Bekerja sama ini maksudnya bekerja sama dengan apa yang alam semesta ini berikan padamu atau Tuhan berikan padamu, karena ada keadaan atau situasi yang sepertinya kamu ini ingin kontrol, ingin kendaliin atau kamu tolak. Nah, istilahnya gitu. Nah, di sini kamu diminta untuk berkompromi, kerja sama aja gitu loh, dijalani aja, nggak usah ditolak gitu. Oke. Nah, kalau kamu seimbang gitu ya, bekerja sama dengan alam semesta, ini justru apa yang kamu maukan itu cepet kesampaian gitu loh, atau kayak kamu akan dapat gitu. Oke, jadi jangan ditolak. Oke, jangan ada jangan ada penolakan atau jangan ada komplain kayak gimana gitu ya. Kerja sama ya, kompromi aja gitu. Enak nggak enak ya udah kompromi aja gitu, karena ada bagian dari diri kita ya dalam hidup ini tuh memang ada yang bisa kita kendaliin, ada yang tidak bisa kita kendaliin gitu. Kadang kita udah buat rencana yang begitu matang, begitu masak gitu ya istilahnya, tapi ternyata yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita rencanakan gitu, tapi hal lain. Nah mungkin itu bukan jalan kita gitu, jalan kita tuh tidak di situ. Makanya di sini lepas gitu, kerjasama, kompromi dengan semesta, apa yang Tuhan berikan atau yang semesta berikan gitu ya, tunjukkan padamu gitu. Yang dia berikan ambil, yang dia ambil ya udah lepas gitu loh ya. Boleh ya berencana, planning itu boleh, tapi jangan terlalu berambisi gitu bahwa itu akan benar-benar terjadi sesuai gitu ya. Karena kalau terlalu berambisi, kalau itu tidak sesuai, itu akan menyakitkan diri kita sendiri gitu ya. Setiap orang itu harus punya rencana memang untuk rencana kehidupan kita ke depannya misalkan ya, itu bagus, punya rencana planning itu bagus gitu ya. Namun harus ingat bahwa kadang-kadang rencana kita itu tidak bisa benar-benar terjadi seperti yang kita rencanakan gitu loh ya. Mungkin Tuhan punya rencana lain. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Jadi bekerja sama aja gitu loh, diibaratkan tuh gitu. Kemudian di sini ada asmara yang single. Past life relationship. Yes. Ada yang terkoneksi dengan seseorang dari masa lalu ya. Makanya tadi aku bilang romance, mungkin ada yang akan bertemu di sini dengan cintanya. Dan ini ada kaitannya dengan past life. Ya, kamu akan bertemu dengan cinta kamu, kesempatan di hubungan, dan ini ada kaitannya dengan past life. Gitu. Bisa juga memang seperti yang tadi, orang lama yang kembali ke kamu gitu. Dan kalau kamu percaya reinkarnasi, orang ini tuh dulu pernah bersama dengan kamu di kehidupan dulu ya, bertemu atau mungkin bersama gitu, dan di kehidupan saat ini kamu dan dia dipertemukan lagi gitu. Jadi mungkin ini ada juga ya yang udah berpisah cukup lama banget gitu, tapi orang ini tuh kembali lagi sama kamu, bertemu lagi sama kamu gitu. Kan tadi aku bilang di sini ada kompromi gitu.
ada koneksi past life kamu dengan dia. Ya, seperti itu. Kamu dengan orang ini memiliki koneksi past life, jadi ada pelajaran di situ. Ya, ada karma-karma yang harus diselesaikan gitu, pelajaran kehidupan. Kemudian untuk yang berpasangan di sini, selain itu juga mungkin ada yang mungkin orang baru juga ya, nggak semua, mungkin juga orang baru juga, dan kalaupun dia orang baru tuh kayak dia memiliki koneksi past life dengan kamu. Yang berpasangan di sini ada wedding, oke. Aku lihat di sini yang berpasangan kalau kamu belum menikah, mungkin akan ada pernikahan antara kamu dengan orang ini ya, dengan pasangan kamu ini, karena di sini ada wedding. Tadi ku bilang juga di sini ada the world, ada komplit gitu ya, atau kesuksesan atau mencapai tujuannya kamu gitu. Oke, dan di sini ada wedding. Ya. Di sini juga ada Ace of Swords gitu. Oke. Jadi ada sebuah kehidupan baru di sini. Dan mungkin ini kehidupan baru kamu ini ya berkaitan dengan pernikahan gitu. Kalau kamu menikah kan itu berarti awal hidup baru dengan pasangan gitu ya, awal hidup baru kamu yang dulunya kamu single ya, kamu belum menikah. Nah jadinya kamu nggak single lagi, udah menikah punya pasangan gitu. Nah ini adalah kehidupan baru seperti itu. Tapi ada juga di sini yang aku ngerasa wedding ini justru kalau kamu hubungannya dengan pasangan sudah menikah, kalau kamu dengan pasangan hubungan kamu udah menikah ya, kamu harus tahu bagaimana posisi kamu saat ini. Kamu bukan seperti dulu lagi gitu loh ya. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang mungkin ternyata setelah menikah kamu melihat jelas pasangan kamu seperti ini, nah itu bukan harus komplain gitu ya, atau bukan kok orangnya begini ya setelah menikah begini, nggak gitu. Tapi justru dipelajari gitu, kalian harus belajar bertumbuh bersama gitu ya, karena situasi ini melibatkan married ya gitu. Jadi kamu udah married tapi ada problem gitu loh di dalam hubungan kamu dengan pasangan. Nah ini kamu harus melihat jelas, harus melihat dengan clear gitu ya. Tidak harus dikit-dikit mengakhiri hubungan, dikit-dikit bilang pisah, bilang cerai. Nah istilahnya tuh kayak gitu ya, harus benar-benar bersikap dewasa ya, karena bukan anak-anak lagi. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami dan ambil yang resonate. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.